Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang novel ya. Ada beberapa indikator yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, nanti siswa dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam penggalan novel. Unsur-unsur intrinsik dalam novel, kemudian menceritakan kembali isi dalam penggalan novel tersebut. Ya, materi kita adalah unsur-unsur intrinsik dalam novel. Di sini ada tema, alur, latar, penokohan, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Nah, kita akan melihat satu persatu apa itu tema. Tema adalah ide dasar dalam penyusunan sebuah cerita, di mana tema ini akan menentukan cerita itu dapat berkembang. Jadi tema itu sangat penting karena dia merupakan dasar dalam pembentukan cerita. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur adalah jalan cerita atau urutan peristiwa yang membangun sebuah cerita. Jadi alur ini kita akan melihat bagaimana runtutan waktu setiap cerita. Maka kita bisa mengetahui dari alur atau plot. Perjalanan alur seperti mendaki gunung, mulai ada tahap permulaan, tahap pertikaian, kemudian mulai memanas, kemudian ada klimaks, anti klimaks, dan ending. Dan setiap karya sastra termasuk novel memiliki alur yang seperti itu. Pasti ada permulaannya atau bagaimana awal dari sebuah peristiwa itu terjadi, kemudian baru ada muncul konflik-konflik kecil, yaitu pertikaian. Karena pertikaian terus terjadi, maka semakin memanas, ya, semakin memanas, pada akhirnya terjadilah klimaks. Nah, pada klimaks ini, di mana konflik itu sudah mulai memuncak, kemudian ada turun, konflik itu turun dengan anti klimaks, kemudian akhirnya ending itu dibagi menjadi dua, ada happy ending dan tragedi ending. Happy ending itu adalah ceritanya berakhir dengan kebahagiaan, sedangkan tragedi ending itu adalah ceritanya berakhir dengan kesengsaraan. Baik, kita akan lanjutkan unsur intrinsik yang selanjutnya, yakni alur. Alur dibagi atas tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur bolak-balik. Nah, bagaimana kita melihat alur ini? Alur ini, kalau dia alur maju, dia ceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir. Misalnya dari awal dia lahir sampai dia meninggal dunia, itu menggunakan alur maju. Sedangkan alur mundur itu dia flashback. Dia menceritakan kejadian-kejadiannya dulu, baru dia mundur. Misalnya dia menceritakan cerita kematiannya dulu, di awalnya itu menceritakan kematiannya, kemudian apa yang menyebabkan dia mati, dia balik sehingga dia menceritakan sampai pada waktu kecil. Itu disebut dengan alur mundur. Dan ada alur bolak-balik atau sering disebut dengan alur campuran. Selanjutnya, pada unsur yang selanjutnya ada latar atau setting. Latar ini adalah pelukisan tempat, waktu, situasi, dan suasana yang terjadi dalam suatu cerita. Nah, latar ini selalu berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan suasana. Sehingga ada latar tempat, misalnya tempat itu ya di sekolah, di terminal, di pasar, itu adalah latar tempat. Sedangkan waktu itu ada jam, ada siang, ada sore. Sedangkan situasi atau suasana itu berbeda dengan waktu, karena situasi atau suasana ini adalah berkaitan dengan keadaan. Misalnya suasana pada sore hari itu menunjukkan latar atau setting. Suasana pada pagi hari itu juga bagian dari suasana. Kemudian unsur intrinsik yang selanjutnya yakni tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam suatu cerita. Nah, tanpa tokoh maka sebuah karya sastra termasuk novel tidak akan pernah muncul. Jadi tokoh itu sangat penting di dalam pembentukan sebuah cerita. Kemudian yang selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Penokohan
penulisan itu kita bisa mengetahui ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, kemudian tritagonis. Tokoh protagonis itu kita sering sebut dengan tokoh yang baik, sedangkan tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat, dan tritagonis itu adalah seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Nah, setiap tokoh punya watak. Yang memperkenalkan watak tokoh itu adalah pengarang dengan tujuan untuk memperjelas tema yang ingin disampaikan. Ya, unsur intrinsik novel yang selanjutnya adalah bagaimana cara pengarang, ya, sudut pandang ini ya, sudut pandang pengarang dalam menggambarkan watak tokoh itu. Ada secara langsung, misalnya pengarang itu langsung mendeskripsikan bagaimana watak tokoh si A, watak tokoh si B, watak tokoh si C. Kemudian ada dialog antar tokoh, misalnya tokoh A dengan tokoh B berbicara. Dari pembicaraannya itu kita bisa mengetahui bagaimana watak tokoh lain atau watak tokoh si A dan watak tokoh si B. Kemudian pikiran-pikiran hati tokoh, ya, bagaimana perasaannya, bagaimana sudut pandang, cara berpikir tokoh, kita bisa mengetahui watak dari tokoh tersebut. Kemudian dari bentuk fisik tokoh, misalnya dia menggunakan topeng, kemudian matanya tertutup, kemudian suka tindak perilakunya kurang baik, maka kita bisa mengetahui secara fisik tokoh itu bisa kita ketahui penokohannya. Kemudian tanggapan tokoh dalam mengatasi masalah, ini juga bisa kita ketahui dari sana. Kemudian tanggapan tokoh lain terhadap tokoh utama. Kemudian unsur-unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang tadi, ya, adalah kedudukan pengarang dalam sebuah cerita. Bagaimana seorang pengarang memposisikan dirinya dalam cerita itu? Apakah dia sebagai orang pertama, sebagai orang kedua, atau sebagai orang ketiga? Biasanya atau sebagai orang serba tahu. Nah, ini adalah cara pengarang dalam menyajikan sudut pandang mereka. Kemudian sudut pandang itu di sini dijelaskan lagi. Sudut pandang orang pertama ini adalah ditandai dengan kata aku, saya. Misalnya di novel itu aku yang berjalan, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang ketiga, dia menggunakan ia, dia. Itu adalah termasuk dari sudut pandang orang ketiga. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya di dalam novel itu adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa dalam karya sastra berfungsi sebagai alat utama pengarang untuk melukiskan penggambaran dan menghidupkan cerita secara estetika. Nah, ini penting karena karya sastra tidak lepas dari nilai-nilai seni. Seni dari sebuah karya sastra itu kita bisa lihat dari gaya bahasa yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat atau pesan, ya. Amanat ini pesan-pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Setiap karya sastra selalu lahir, selalu membawa sebuah amanat, sebuah pesan untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan manusia. Ya, kalian bisa baca ini kutipan, ya, kutipan novel, ya, kutipan novel. Kemudian nanti kalian coba kerjakan dari bacaan ini, ya. Dari bacaan ini, astagfirullah, orang sekeren ini mau minjem duit dari aku, berjas, berdasi, bersepatu kilat. Mungkin ini cuma bercanda, tapi tidak, ini yang serius. Aku juga jadi menanggapinya sungguh-sungguh. Berapa? 20 mark saja, nanti saya ganti. Sebetulnya aku masih punya lebih dari 100 mark di dompetku, tapi bagaimana aku harus menyerahkan duit pada manusia yang belum jelas ujungnya pangkalnya bagiku. Aku tidak tahu di mana Kip Kok tinggal, tidak tahu pekerjaannya, tidak tahu studi apa di Hamburg, bahkan suku bangsanya pun aku tidak tahu. Dilihat dari pakaiannya yang berlente, menurut perasaanku Kip Kok bukan orang yang harus dikasihani. Lain halnya kalau pakaiannya rombeng atau buruk, misalnya wah saya tidak cukup 20 mark, baru belanja sih. Nah, ini Wolfgang Kip Kok.
Ini